Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, thank you banget buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Balik lagi sama gue, Irfan Siregar, di iMystery Make Sure Stories. Oke guys, pada video kali ini sesuai permintaan teman-teman di kolom komentar, banyak dari teman-teman untuk minta gue, dan itu alhamdulillah banget buat gue karena gue merasa kalian menyukai atau memberikan atensi kepada video-video gue, dan itu gue ucapin terima kasih banget, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan teman-teman semua, amin ya rabbal alamin. Jadi pada kolom komentar itu banjir banget untuk permintaan tentang Ustadz Abu Yahya Badrus Salam. Makanya video ini gue buat untuk memenuhi keinginan kalian atau memenuhi keingintahuan kalian tentang beliau ini. Dan tetap kita berdoa kepada Ustaz Sunnah, semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah menjaga Ustaz Sunnah semuanya, dan semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, Ustadz Abu Yahya Badrus Salam. Beliau lahir pada tanggal 27 April tahun 1976 di Desa Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Halo masyarakat Bogor, kumaha, damang. Jadi sebenarnya gue banyak sih teman-teman gue di Bogor, tapi rata-rata udah pakai bahasa ini ya, mungkin karena mereka kota penyangga ibu kota ya, kota penyangga ibu kota Jakarta, jadi bahasanya ya udah lulu gue aja. Dan Ustadz Badrus Salam ini, beliau dilahirkan di tempat dilahirkannya Radio Roja, radio kebanggaan kita, radio yang mungkin awal-awal radio adalah radio sunnah dakwah itu ya, orang taunya Radio Roja. Ustadz Abu Yahya Badrus Salam ini lulusan Fakultas Hadis di Universitas Islam Madinah, Saudi, dan beliau menamatkannya itu pada tahun 2001. Sebenarnya nama beliau ini hanya Badrus Salam saja ya, namun sebagaimana kebiasaan para ulama bahwa mereka memiliki nama kunyah. Sama halnya dengan Ustadz Badrus Salam, adapun kunyah beliau itu yaitu Abu Yahya. Makanya kita sering Abu Yahya, Ustadz Abu Yahya Badrus Salam. Nah, itu nama kunyahnya itu Abu Yahya. Namun uniknya beliau tidak memiliki anak laki-laki yang bernama Yahya. Ini berbeda dengan ulama atau asatis yang ada di Indonesia ya, atau yang asatis yang ada di dunia ya, yang mana mereka menggunakan nama kunyah itu atau nama Abu itu atau ayah dari atau orang anak laki-laki, yang seperti kita ketahui di Ustadz Yazid yang memiliki nama kunyah Abu Fatih karena anak beliau bernama Fatih. Ustadz Firanda juga memiliki nama kunyah Abu Abdul Muhsin karena beliau memiliki anak yang bernama Abdul Muhsin. Syekh Albani juga berkunyah, di mana Syekh Albani itu memiliki nama kunyah Abu Abdurrahman karena anak beliau yang anak Syekh Albani itu bernama Abdurrahman, dan ulama-ulama lainnya banyak memiliki nama kunyah ya. Oke, ini catatan buat teman-teman yang lagi dengerin, yang lagi nonton video gue. Nama kunyah itu tidak harus menggunakan nama anak, karena ada beberapa sahabat dan ulama yang berkunyah bukan dengan nama anaknya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hafs Umar bin Khattab, Abu Hurairah, Syekhul Islam Abdul Abbas, Ibnu Taimiyah, Syekh Abu Ishaq Al-Humaini, dan lain-lain. Jadi dia berkunyah tanpa menggunakan nama anak laki-laki ulama-ulama tersebut atau asatid tersebut ya. Kita balik lagi ke Ustadz Badrus Salam. Ustadz Badrus Salam sangat piawai dalam berceramah. Ilmu beliau sangatlah luas. Ketika beliau berbicara, beliau seringkali membawakan perkataan-perkataan dari asatis atau ulama-ulama di sela-sela penyebutan Al-Quran dan hadis. Beliau menyebutkan isi kitab tersebut. Namun kitabnya dan siapa penulisnya, terlebih lagi kalau membahas hadis, maka beliau sangat kompeten di bidang ini. Tambah lagi beliau lulusan Universitas Islam Madinah dan mengambil Fakultas Hadis. Masya Allah ya. Jadi Ustadz Badrus Salam ini kompeten di dalam bidang hadis ya, karena ketika berkuliah di Universitas Islam Madinah, beliau memang mengambil jurusan hadis. Dan ketika Ustadz Badrus Salam menyampaikan perselisihan para ulama tentang suatu hadis, beliau akan menjelaskan hadis itu siapa saja yang mempertentangkannya, kemudian menyimpulkan mana yang lebih roji atau mana yang lebih kuat pendapatnya. Jadi kalau ketika Ustadz Badrus Salam ini menjelaskan perbedaan atau perselisihan antar ulama tentang membahas sebuah hadis,
beliau akan mengeluarkan atau memberikan informasi secara detail kepada jemaahnya dan memberikan atau menyimpulkan mana yang lebih roji atau mana yang lebih kuat. Dan seperti kita ketahui atau seperti teman-teman ketahui bahwa Ustadz Abu Yahya Badrussalam ini memiliki hubungan kekeluargaan dengan Ustadz Fadilatul Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yang merupakan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini merupakan kakak iparnya Ustadz Abu Yahya Badrussalam. Dan diceritakan oleh Ustadz Badrussalam bahwa Ustadz Yazid berkata kepada Ustadz Badrussalam agar jangan taklid kepadanya, akan tetapi taklidlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Inilah adab ulama ya guys. Jadi ulama-ulama sunnah ini memiliki adab yang Masya Allah luar biasa ya. Kita harus mencontoh ulama-ulama sunnah kita ini. Semoga Allah menjaga beliau. Kalau tadi kan gue bilangnya pendidikan Ustadz Abu Yahya Badrussalam ini hanya di Universitas Islam Madinah ketika beliau mengambil jurusan hadis, dan sekarang kita agak mundur sedikit ke ketika masa pesantrennya Ustadz Abu Yahya Badrussalam. Jadi beliau ini dulu pesantrennya itu di pesantren Pondok Pesantren Al-Irsyad Tengaran, Semarang. Masya Allah ya, semoga kita bisa mengirimkan anak-anak kita atau mengirimkan saudara-saudara kita atau keponakan kita ke pondok-pondok pesantren salaf ya. Dan S1-nya di Universitas Islam Madinah, Fakultas Hadis di Saudi, alumnus tahun 2021. Kita lanjut ke, oh iya, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke guru-gurunya Ustadz Abu Yahya Badrussalam. Ustadz Badrussalam Hafizahullah menimba ilmu kepada banyak masyaikh di Saudi. Di antaranya adalah, insya Allah teman-teman pada kenal, bukan pada kenal, pada tahu. Ya alhamdulillah banget kalau teman-teman pada kenal ya. Kalau mau tahu, insya Allah masih banyak yang tahu. Karena beliau masyaikh yang Masya Allah, masyaikh yang hebat-hebat di dunia, masyaikh yang berilmu dan menjadi panutan kita semua, insya Allah. Guru yang pertama, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Dan ketika itu Ustadz Badrussalam itu belajar kitab Sunan An-Nasai dan sebagian Sunan Abu Daud. Guru yang kedua, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, belajar kitab At-Tauhid Manzumah Hayyah. Guru yang ketiga, Syekh Muhammad bin Khalifah At-Tamimi, dan beliau belajar Hamawiyah Kubra dan sebagian kitab Al-Aqidah At-Tadmuriyah. Yang keempat, Syekh Nasir Al-Faqihi, belajar sebagian kitab As-Sunnah Ibnu Abi Hashim. Dan yang kelima, para masyaikh yang mengajar di Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah dan lain-lain. Jadi banyak ya, guru-gurunya beliau ini ya. Dan bukan ngecek-ngecek bro. Jadi orang-orang terkenal lah, para masyaikh di Saudi yang Masya Allah. Semoga Allah muliakan beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kegiatan sehari-hari Ustadz Badrussalam ini, selain sebagai pendakwah, penulis buku, dan beliau ini pembina dan pengasuh Radio Roja. Dan di channel-channel lain juga ada, seperti di Safda TV dan TV Sunnah yang lainnya, Masya Allah. Dan gue pengen banget ngangkat tema tentang Radio Roja ini ya guys. Karena menurut gue sebelum Roja ini, jauh sebelum Radio Roja ini terkenal atau dikenal banyak orang di YouTube, Radio Roja ini udah melegenda banget di radio dengan frekuensi modulasinya, atau di awal itu malah AM ya. Jadi gue pengen banget ngangkat satu video yang membahas tentang perjalanan atau sejarah dari Radio Roja ini, dari sejarahnya, lokasinya, pendanaannya. Ntar dah gue siapin dulu, insya Allah gue angkat tentang Radio Roja yang sangat bermanfaat ini. Sebelum YouTube menyiarkan tentang dakwah sunnah, Radio Roja sudah mengudara ya, bahasa anak-anak radio itu mengudara. Insya Allah doain aja teman-teman. Dan beliau juga sebagai pengajar di Ma'had Takhasus Ulum Syariah Cilengsi Bogor,
dan penasehat di Al-Minhaj Islamic Boarding School, Taman Sari Bogor, Jawa Barat. Dan biasa seperti asatid-asatid yang lain, beliau juga sebagai penceramah, pengisi majelis taklim di daerah Cilengsi dan sekitarnya. Karya-karya Abu Yahya Badrussalam, hafizahullah, bukunya beliau sebagai seorang pendakwah dan pengisi di Radio Roja, pembina di Radio Roja, menulis buku juga. Dan berikut buku-buku karangan Ustadz Abu Yahya Badrussalam, hafizahullah. Buku yang berjudul yang pertama itu, gue kayaknya tiga buku aja yang gue sampein, tapi insya Allah gue kasih gambaran atau gue kasih list tentang buku-buku beliau. Silakan teman-teman cari. Buku yang pertama itu berjudul Keindahan Islam dan Perusaknya, penerbit Pustaka Al-Basirah. Buku yang kedua, buku yang berjudul Kunci Memahami Hadis Nabi, penerbit Pustaka Al-Basirah. Dan yang ketiga, buku yang berjudul Meniti Jalan Kebenaran, Solusi Kebingungan di Tengah Keanekaragaman Pemikiran, penerbitnya juga Pustaka Al-Basirah. Banyak lagi buku-buku dari Ustadz Abu Yahya Badrussalam. Semoga video ini memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan ada satu kisah tentang Ustadz Abu Yahya Badrussalam, mungkin akan di video yang kedua, atau bukan part kedua sih, bukan, tapi lebih ke pengalaman seorang pemuda menceritakan keluh kesahnya atau mengadukan keluh kesahnya kepada Ustadz Abu Yahya Badrussalam, hafizahullah. Tunggu aja videonya, ntar gue posting atau videonya akan gue publish. Jadi cerita itu menceritakan seorang pemuda yang menanyakan sesuatu pertanyaan yang penting banget. Tungguin aja. Oke guys, itu saja yang gue sampaikan ke teman-teman semua tentang Ustadz Abu Yahya Badrussalam, hafizahullah. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan wawasan atau menambahkan wawasan dari teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Gue Irfan Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MD Story, make sure stories.